Hai, kenalin, gue Lia. Gue akan berbagi cerita tentang seseorang yang dulu gue kira akan selalu jadi pelindung gue, tapi malah jadi orang yang paling sering bikin gue nangis. Dulu gue sama abang gue deket banget, namanya Zeni. Kita sering main bareng, tukeran cerita, bahkan dulu kalau gue takut tidur sendirian, dia bakal nemenin gue. Tapi ternyata sikapnya berubah drastis semenjak dia masuk pesantren. Bener-bener waktu bisa merubah segalanya. Orang yang dulu gue percaya, kini berubah jadi asing banget. Jadi pas dia lulus SD, dia masuk pesantren tuh. Pas dia baru sebulan 3 bulan masuk, semuanya biasa aja. Gue masih sering kirim surat kecil ke dia lewat mama. Tapi lama-kelamaan kalau ketemu gue, rada canggung gitu. Mungkin karena jarang ketemu kali ya. Gue pikir selama dia di pesantren, dia bakal jadi pribadi yang lebih baik, sabar dan lembut. Ternyata setelah setahun dia di sana, pas balik karena liburan, sikap dia berubah jadi gampang marah, dikit-dikit ngamuk, dan seolah gak punya rasa hormat lagi sama siapapun, termasuk ke bokap. Setiap balik dari liburan, pasti dia ngacir, main sampai tengah malam dan gak inget waktu. Pas siang itu harusnya jadi hari bahagia karena keluarga lengkap lagi. Tapi kita malah dibikin shock sama kelakuan abang gue. Di depan mata gue dan nyokap, dia dengan lantang dan sok hebatnya ngebentak bokap dengan kata-kata kasar. Penghuni kebun binatang keluar semua dari mulutnya, yang gak pantas keluar dari mulut anak yang dididik dengan didikan terbaik. Gue sama nyokap saling lihat-lihatan, shock banget. Kok dia jadi kasar kayak orang yang gak berpendidikan. Balik-balik, bukannya bikin suasana rumah jadi lebih hangat, ini malah bikin rumah kayak kebakaran. Tiap balik dari pesantren, tingkah ajaibnya tuh ada aja. Bentar-bentar berulah. Ternyata dikasih info sama guru yang ada di pesantren kalau dia sering dihukum gara-gara sering berantem, ngerokok, dan bolos. Sampai-sampai ortu gue dipanggil karena kelakuannya. Singkat cerita, liburan lagi dan dia balik ke rumah kan. Gue lihat mama nangis tiap malam. Bokap makin sering diem dan gue cuma bisa diem di kamar. Pernah nih gue mau ngomong baik-baik sama abang, tapi ujung-ujungnya malah gue yang kena semprot. Abang yang dulu ngajarin gue ngaji, sekarang malah sering pulang dalam keadaan mabok. Abang yang dulu suka belain gue, sekarang jadi orang yang bikin gue takut buka mulut. Sampai akhirnya kejadian apes karena ulahnya menimpa gue. Gue baru pulang sekolah, mau langsung ke kamar kan. Ternyata abang gue ada di kamar gue. Pas gue buka pintunya ditahan sama dia. Dan dia bilang, bentar. Gue tungguin deh tuh, tapi kok gak keluar-keluar nih anak. Jadi gue paksa tuh buka pintunya. Pas kebuka, dia kayak kaget gitu. Di situ sih gue gak mikir apa-apa. FYI, gue tuh punya celengan hasil nabung dari uang jajan. Terus besoknya dia nanya ke gue celengan gue di mana. Ya gue bilang aja, ada di lemari. Gue ngiranya dia cuma nanya aja, gak ada negatif thinking ke dia deh pokoknya. Beberapa hari kemudian bokap gue nanya ke gue, "Dek, ayah mau nuker uang receh dong dari celengan kamu." Pas gue ambil itu celengan, kok ringan gitu. Pas gue kocok-kocok, kok gak ada suara duit. Pas dibongkar, isinya gak ada sepeser pun. Terus bokap bilang, "Loh, itu kamu pakai semua?" Ya gue geleng dong, gue gak pernah pakai uang celengan itu. Akhirnya bokap nanya ke abang gue. Dia jawab, "Gak tahu." Jadi orang yang ada di rumah mikir kalau uang itu beneran hilang atau gue mungkin salah simpen. Keesokan harinya pas gue bangun tidur, gue kaget ngedenger bokap sama abang nangis. Pas gue tanya mama, dia gak mau jawab sama sekali. Jadi gue tanya deh tuh ke bokap. Ternyata abang gue ngambil uang di celengan gue 800.000 buat bayar ke orang gitu. Jadi dia kayak diancam, kayak kena penipuan lah. Nah si penipunya ini nyuruh abang gue pap tongkat ajaibnya. Terus pas udah ngelakuin hal itu, nah abang gue diancam kalau bakal disebar. Nah namanya bocah pondok kuno, nurut-nurut aja dia. Terus ya abang gue transfer itu pakai duit gue. Begonya, kenapa lu mau fotoin barang lu itu gitu loh. Pantesan aja pas kemarin gue mau buka pintu, dia kan nahan tuh. Ternyata dia lagi fotoin tongkatnya ke si penipu itu. Di situ bokap gue sedih, kenapa anaknya bisa begini. Abang gue nyesel, dia minta maaf sampai sujud-sujud di kaki ortu gue. Setelah dimaafin, ternyata penyesalan itu bertahan cuma sebentar. Dia berubah beberapa bulan doang. Setelahnya dia kembali lagi jadi sering ngamuk.
Long story short, dia mau masuk SMA dan milih pesantren lagi. Ya dibolehin aja karena ortu gue udah capek ngadepin sikap dia yang arogan begitu sama orang rumah. Kabar duka menghantui keluarga kita. Bokap meninggal. Gue pikir itu bakal jadi titik balik dia, bikin dia kehilangan dan sadar. Ternyata enggak. Dia mulai boros, jadi egois, dan parahnya lagi, dia pakai uang santunan bokap buat pesen paket secara brutal. Tiap hari ada aja yang dia beli, sampai tukang paket udah hafal sama orang rumah. Gue tanya dong, itu buat siapa? Dia gak mau jawab. Terus gue lihat bungkusannya di tempat sampah. Ternyata isinya tuh barang-barang cewek sampai hampir jutaan per barangnya. Ternyata dia mau ngasih semua barang itu ke pacarnya. Dan dia sempetin pacarnya di luar kota yang lumayan jauh. Like WTF, gue sebagai adenya aja gak pernah dikasih apa-apa. Padahal mama sampai rela ngurangin makan biar bisa bayar listrik. Harusnya dia mikir udah gak ada yang nyari uang, tapi masih sekeji itu pakai uang santunan bokap yang seharusnya setidaknya dalam waktu sementara ini buat penuhin kebutuhan keluarga. Mama sering marahin dia, tapi ya mau gimana lagi. Orang bucin akut kalau dibilangin kan budak, gak akan didengerin apalagi berubah. Gue kasihan banget tiap lihat mama. Single fighter buat keluarga, punya anak cowok harusnya bisa jadi sosok pengganti ayah, malah jadi sumber masalah. Dia selalu minta uang ke mama, padahal dia tahu tabungan ayah udah menipis. Kalau gak dikasih, marah-marahnya kayak orang yang kerasukan Kak Ros. Tiap dia pulang, gue ngerasa rumah jadi panas. Sampai-sampai gue takut tiap denger suaranya. Gue juga gak mau ketemu dia, karena gue trauma pernah diperlakukan kasar sama dia. Sekarang dia udah dewasa, tapi kelakuannya 11-12 sama anak PAUD. Gue juga gak tahu caranya gimana biar dia bisa berpikir dewasa dan berubah. Tiap kali gue lihat wajah mama yang semakin tua dan lelah, gue sadar waktu gak bisa diputar balik lagi. Di momen itu, gue ngerasa gue harus jadi alasan mama bisa istirahat dengan nyaman tanpa harus khawatir tiap malam. Gue cuma bisa berdoa, semoga Tuhan masih kasih kesempatan dia buat sadar. Karena seburuk apapun dia masih abang gue. Orang yang dulu gue sayang, orang yang dulu ngajarin gue cara berdiri waktu gue jatuh. Pesan gue, walaupun orang yang kita sayang bisa jadi orang yang paling nyakitin kita, tapi bukan berarti kita harus balas dengan rasa benci. Tuhan punya caranya sendiri buat nunjukin dan ngasih ujian dalam hidup kita, biar kita jadi manusia yang lebih baik. Dari kisah abang gue, banyak hal yang ngebuat gue belajar kalau hidup itu soal pilihan. Kalau mau jadi manusia baik, kedepannya hidup lu juga akan baik terus. Oh iya teman-teman, titip doa buat bokap gue ya. Semoga beliau tenang di sana. Dan doain juga semoga abang gue cepet dapet hidayah sebelum ajal menjemputnya. Amin. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye-bye.